Otoritas Jasa Keuangan mencatat, total aset keuangan syariah di Indonesia meningkat 11,3% year on year, menjadi 3.050 triliun rupiah. Anggota Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi mengatakan, pertumbuhan aset tersebut mencerminkan semakin kuatnya peran keuangan syariah dalam sistem keuangan nasional. Ditemui pada acara Expo Keuangan dan Seminar Syariah di Lipo Mall Nusantara, Jakarta pada Kamis siang, Frederika menyebut, tahun ini Indonesia menempati urutan ketiga negara dengan ekonomi Islam terbesar di dunia berdasarkan Global Islamic Economy Indicator. Indonesia mendominasi ekonomi Islam dari indikator Modest Fashion. Namun demikian, Otoritas Jasa Keuangan menilai tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih jauh tertinggal dibanding sektor keuangan konvensional. Nah, PR kita ini Pak Menteri, Pak Wagub, adalah tingkat inklusi dan literasinya. Jadi kalau kita melihat tingkat literasi kita sudah 66% secara nasional, tapi yang syariah masih 43%. Artinya kalau dari 100 orang yang kita tanya, 66-nya udah pada ngerti tentang produk keuangan syariah, tapi yang pakai itu masih sangat sedikit untuk yang syariah. Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini berambisi menjadi pusat ekonomi syariah global. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut, sektor ekonomi dan keuangan syariah berpotensi menjadi penggerak perekonomian daerah sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pemprov DKI kemudian membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. KDEKS hadir untuk memastikan sinergi antara sektor publik, lembaga keuangan, akademisi, dan komunitas dalam mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai bidang, mulai dari usaha mikro dan industri halal, pendidikan dan pesantren, hingga ekonomi hijau. Selain lembaga keuangan bank maupun non-bank, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi sektor yang merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, dengan pertumbuhan yang signifikan, ekonomi syariah menawarkan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar produk halal. Pada Desember 2025, Kementerian UMKM akan meluncurkan aplikasi Sapa UMKM dengan kanal terintegrasi untuk mempermudah pelaku UMKM, termasuk dalam pencarian modal melalui sistem keuangan syariah. Sapa UMKM nanti inilah yang akan menjadi tempat pengaduan keluh kesah bagi pengusaha-pengusaha mikro yang mungkin dia dizolimi di daerahnya, yang mungkin dia masih mendapatkan pungutan liar di daerahnya, yang mungkin dia masih susah untuk mendapatkan akses sertifikasi perizinan dan lain sebagainya. Sapa UMKM akan menjadi sebuah game changer yang akan merubah pola dan cara kita dalam melayani, memberikan bantuan, memberikan supporting dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Saat ini, Kementerian UMKM mencatat setidaknya ada 57 juta usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Indonesia. Penguatan melalui literasi serta inklusi keuangan syariah perlu dilakukan agar UMKM cepat naik kelas dan perekonomian nasional kian merata. Satrio Adi, Fordanto Bimantoro, Jakarta.